desa dan lain sebagainya. Oke, jadi itu ya. Nah, saya contohkan saja di pelayanan di Dukcapil. Oke, kalau di kantor pencatatan sipil itu ada pos-posnya yang melayani ya. Nah, itu sudah disebut juga sebagai pelayanan publik. Jadi kita mengurus KTP, mengurus KK, akta kematian dan lain sebagainya, kita pasti dilayani di sana, ya. Terus selanjutnya itu fokus utama. Nah, dalam fokus utama pelayanan publik itu adalah bagaimana kita cara meningkatkan kepuasan penerima layanan. Jadi ketika kita contoh kecilnya saja, kita ke desa, kita buat surat mungkin keterangan tidak mampu ya. Ketika kita datang, kalau kita dilayani baik-baik, jadi di kitanya kan memberikan kesan yang bagus ya terhadap yang melayani kita. Ketika kita datang, karena mungkin lihat kita cuma pakai baju apa ya, biasa kalau orang itu melayani dari sisi itu biasa dilihat, oh kalau yang pakai sepatu cepat dilayani dengan bagus. Kalau yang cuma pakai sendal biasa pasti mungkin Pak tunggu dulu begini-begini. Nah, jadi jadi kita sebagai pelayan publik itu kita harus memberikan kesan yang bagus ya. Kalau kita memberikan kesan yang bagus, jadi yang menerima juga enak. Jadi kita sama-sama enak. Jadi itu yang termasuk dalam fokus utama memberikan kepuasan layanan. Nah ya. Terus lanjut lagi. Nah, apa itu hakikat pelayanan publik? Nah, di sini kita sebagai kewajiban aparatur negara. Nah, pelayanan publik adalah kewajiban sekaligus aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Nah, sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 63 tahun 2003. Terus ada momen kebenaran di mana setiap interaksi pelayanan itu adalah moment of truth ya, yang menentukan kredibilitas yaitu ya tingkatannya dan bagaimana kapabilitas organisasi itu di mata publik. Jadi intinya kalau kita memberikan pelayanan yang bagus, jadi respon masyarakat juga kita itu bakalan bagus ya begitu. Terus lanjut lagi ya, ini pada abad ke-21 abad ke-21. Oke. Dalam para ilmuwan itu ya, terus kita next lagi. Nah, ada beberapa prinsip pelayanan publik. Yang pertama itu ya dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009. Yang pertama itu kepentingan umum dan kepastian hukum. Mengapa harus ada kepentingan umum dan kepastian hukum dalam pelayanan publik? Siapa yang bisa menguraikan atau menjabarkan secara singkat saja pada saya kenapa kepentingan umum dan kepastian hukum itu harus ada dalam pelayanan publik? Ya. Oke. Kenapa kepentingan umum dan kepastian hukum harus ada dalam prinsip pelayanan publik? Karena bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga kepastian hukum itu paling penting untuk memberikan suatu akses yang jelas kepada masyarakat sendiri agar bisa dipahami ya. Ya. Oke. Terus yang kedua kesamaan hak, jadi tanpa mendiskriminasi. Seperti yang saya contohkan tadi, kita datang ke kantor desa, pengen itu pengen buat surat, tapi karena adanya perbedaan mungkin kita dilihat dari segi apa ya begini mungkin dibeda-bedakan pelayanannya. Oke. Akuntabilitas dan keterbukaan. Nah, sebagai penyelenggara pelayanan itu wajib mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan proses serta terbuka terhadap informasi publik. Nah, contohnya pada pembuatan SPJ ya. Setiap penganggaran itu kita harus terbuka pada publik. Contohnya di kantor desa ada anggaran yang dikucurkan sekian M. Nah, itu ya, masya Allah, sekian M. Jadi tidak bisa kepala desa atau perangkat desa itu dia hanya bermain saja di antara mereka. Jadi setiap ada rapat BPD dan unsur-unsur lainnya itu kita jadi harus saling terbuka. Contohnya pembangunan drainase untuk dananya 50 juta jangan sampai ada pengurangan ya. Nah, itu. Jadi kita harus ada transparansi antara masyarakat.
dan harus partisipatif, di mana petugas itu kita harus profesional. Ya, kita namanya melayani itu kita harus profesional dengan apa yang kita kerjakan. Oke, dan harus aktif sehingga apa yang kita kerjakan itu akan efektif ya. Terus yang kelima yaitu ketepatan dan kemudahan keterjangkauan. Nah, itu layanan itu harus cepat, jangan diperlambat ini dan itu. Biasanya orang itu disuruh menunggu lama. Nah, oke, selanjutnya kita masuk pada ruang lingkup pelayanan publik ya. Dalam ruang lingkup ini ada 3 item. Yang pertama adalah pelayanan secara administratif, dan yang kedua pelayanan barang, dan yang ketiga adalah jasa. Nah, saya rasa secara administratif itu sudah kita tahu ya, penerbitan KTP, KK, dan akta sebagai lainnya ya. Sedangkan secara barang itu, pelayanan barang itu, nah ini seperti obat-obatan, listrik, infrastruktur jalan. Dan pelayanan jasa, nah non fisik di antaranya adalah termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan apa? Transportasi. Ini seperti apa yang dijabarkan dalam ilustrasi gambar ya, depan teman-teman sekalian. Oke, nah apa itu paradigma baru dari pelayanan publik ya? Ini ada beberapa. Yang pertama adalah pergeseran fundamental dalam pendekatan pelayanan publik itu dari model tradisional itu kita harus rubah ya. Kita berorientasi pada masyarakat itu dari monopoli. Pertama adalah penyelenggara layanan yang hanya dilakukan satu pihak itu tidak bisa kalau kita sudah mengarah ke paradigma yang baru. Terus yang kedua adalah menuju kompetisi sehat. Nah, mendorong efisiensi serta kualitas keterlibatan semua pihak. Terus yang berikutnya dari no public choice, terus masyarakat tidak memiliki pilihan dalam beroleh layanan. Nah, yang menuju public choice itu di mana masyarakat memiliki opsi dan dilibatkan secara aktif dalam penentuan jenis layanan. Oke, lanjut. Nah, apa saja tantangan dalam pelayanan publik itu? Nah, adanya kesadaran masyarakat yang pertama. Yang kedua adalah birokrasi. Yang ketiga adalah SDM dan anggaran dan standar IT, pemahaman digital. Terus regulasi dan standar pelayanan itu ini ada beberapa ya, penyusunan SOP, mekanismenya, dan survei kepuasan. Karena SN dan masyarakat, nah ini aparatur sipil negara itu integrasi yang profesional dalam bersikap melayani. Terus masyarakat juga dia harus berpartisipasi aktif. Terus selanjutnya, nah kita masuk pada kesimpulannya. Jadi untuk menuju pelayanan publik yang berkualitas kita harus memiliki fondasi kesejahteraan bangsa. Pelayanan publik yang efektif di sini adalah tulang punggung dari pemerintah yang baik atau dinamakan good governance dan kunci membangun kepercayaan terhadap negara itu sendiri. Oke, saya mau kasih tugas cuma 1 nomor. Jelaskan terkait paradigma yang teman-teman ketahui dari manajemen pelayanan publik. Ya, ada 1 ya. Kaitkan dengan materi yang saya kasih. Yang menyelesaikan tepat waktu tidak ada di sini. Saya cuma kasih secara lisan. Ya. Nanti saya juga bagikan. Tidak, nanti minggu depan saya kumpul, ditulis tangan. Biar teman-teman itu apa yang ditulis itu bisa diingat kembali juga ya. Jadi kalau mau diketik mungkin cuma habis ketik sudah selesai. Jangan lupa ya. Pokoknya nanti saya bagikan kembali apa yang tugas yang tadi saya sampaikan itu lewat WhatsApp. Nanti ketiknya bagi ke grup teman-teman sekalian. Ya Bu. Oke, sebelum kita tutup perkuliahan hari ini, saya mau absen dulu. Oke? Ada Rara, hadir. Husnul, hadir. Maina, hadir Ibu. Siti, hadir. Oke, Febri mana? Sakit Bu. Sakit. Ada surat sakit. Oke. Ada Ibu, ada bawa yang saya dia ada sakit. Insya Allah yang sakit kita sembuhkan ya. Dan yang kita ketemu hari ini, Insya Allah kemudian hari juga disehatkan biar kita ketemu lagi di lain waktu. Oke, mungkin
wabarakatuh. Waalaikumsalam.